Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdillah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 kelas A dengan NIM A41121250002. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih, PD. Baiklah, di sini saya akan membahas soal yang pertama. Jelaskan hakikat, fungsi, dan pengertian pendidikan sebagai dasar memahami proses pembelajaran. Hakikat dan fungsi pendidikan. Hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah humanisasi atau memanusiakan manusia, yakni proses membantu individu untuk mencapai kedewasaan dan kematangan diri secara fisik, mental, moral, dan spiritual. Hakikatnya adalah proses bimbingan untuk mencapai potensi terbaik individu. Selanjutnya, fungsi pendidikan. Fungsi utamanya adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter atau watak individu yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Yang kedua, mempersiapkan warga negara yang cakap. Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang cakap dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan global. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi individu baik secara akademik, sosial, maupun spiritual sehingga mereka dapat menjadi individu yang seimbang dan berdaya saing. Yang keempat, mewariskan nilai-nilai budaya. Pendidikan bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan dari generasi ke generasi lainnya, sehingga individu dapat memahami, dapat menghargai warisan budaya mereka sendiri. Yang kelima, sebagai kontrol sosial. Pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial, moral, dan etika sehingga mereka dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat. Soal yang kedua, bagaimana tujuan dan landasan pendidikan nasional berperan dalam membentuk karakter peserta didik? Peran tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Perannya adalah untuk menjadikan akhlak mulia dan spiritualitas sebagai hasil utama, bukan hanya sekadar
kecerdasan kognitif. Hal ini secara langsung mengarahkan pembentukan karakter yang baik. Selanjutnya, peran landasan pendidikan nasional. Landasan utama adalah Pancasila, landasan filosofis, dan Undang-Undang 1945, landasan yuridis. Perannya adalah memberikan nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasi, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi landasan bagi guru dan kurikulum untuk membentuk karakter yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Konsep manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam konteks pendidikan. Pendidikan harus memandang peserta didik secara utuh, mengakui kedua aspek tersebut. Yang pertama, makhluk hidup. Konsepnya, manusia memiliki potensi, keunikan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Individu memiliki hak untuk mandiri dan mengembangkan dirinya secara bebas. Peran individu dalam pendidikan. Pendidikan harus menyediakan layanan individual atau diferensiasi untuk mendorong kemandirian dan membantu peserta didik mengenali serta mengembangkan potensi unik mereka, seperti bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, makhluk sosial. Konsepnya, manusia tidak dapat hidup sendiri, selalu berinteraksi, membutuhkan kerjasama, dan terikat oleh norma-norma kelompok atau masyarakat. Peran pendidikan. Pendidikan harus menjadi tempat melatih keterampilan sosial, atau komunikasi, simpati, kerjasama, toleransi. Sekolah berfungsi sebagai laboratorium sosial mini, mengajarkan nilai-nilai komunal, tanggung jawab sosial, dan cara berinteraksi dengan sesama sesuai etika. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen pendidikan beserta perannya masing-masing. Komponen ini bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen pendidikan yang pertama, tujuan dan kurikulum. Menentukan arah dan isi dari proses pendidikan. Kurikulum adalah rencana, materi, dan metode yang mengarahkan pencapaian tujuan. Tanpa ini, pembelajaran tidak terarah. Yang kedua, peserta didik. Individu yang menerima bimbingan dan layanan pendidikan sebagai subjek utama dan target dari proses pendidikan. Semua kegiatan berpusat pada perkembangan mereka. Yang ketiga, pendidik atau guru. Orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing, dan teladan atau model dalam proses pembelajaran. Yang keempat, metode dan alat strategi teknik dan media yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi sebagai jembatan yang menghubungkan pendidik dan peserta didik agar materi tersampaikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan tempat terjadinya proses pendidikan baik formal maupun non-formal dan informal sebagai habitat yang mempengaruhi proses dan hasil pendidikan baik secara fisik atau sarana
maupun sosial, budaya, atau sekolah. Yang keenam, evaluasi proses pengukuran hasil belajar dan efektivitas program pendidikan sebagai alat untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jelaskan teori atau aliran filsafat pendidikan dan berikan contoh relevansinya dalam praktik pembelajaran di sekolah. Salah satu aliran filsafat yang sangat relevan dalam praktik pembelajaran modern adalah progresivisme. Teori progresivisme adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau child-centered dan berorientasi pada masa kini. Teori ini menekankan bahwa proses belajar adalah proses interaksi antara peserta didik dan guru dan lingkungan. Inti ajaran progresivisme adalah bahwa pembelajaran terjadi melalui pemecahan masalah atau problem solving dan pengalaman nyata atau learning by doing. Relevansi dalam praktik pembelajaran di sekolah. Yang pertama, progresivisme sangat relevan dalam praktik pembelajaran modern karena beberapa alasan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Maksudnya, progresivisme menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, bukan pada guru. Ini berarti bahwa siswa harus aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki kebebasan untuk memilih topik atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project. Progresivisme menekankan bahwa pembelajaran harus berbasis project di mana siswa dapat merencanakan dan melaksanakan project nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penilaian yang komprehensif. Progresivisme menekankan bahwa penilaian harus komprehensif, tidak hanya ujian tertulis, tetapi juga melalui portofolio dan observasi partisipasi. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Progresivisme menekankan bahwa guru harus berperan sebagai fasilitator, bukan konselor, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Selanjutnya, contoh praktik pembelajaran di sekolah. Yang pertama, metode proyek. Siswa dapat merencanakan dan melaksanakan proyek pengolahan sampah di lingkungan sekolah yang meliputi pengumpulan data, analisis, dan presentasi hasil. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa dapat memecahkan masalah nyata seperti bagaimana mengurangi polusi udara di kota melalui diskusi dan penelitian. Yang ketiga, penilaian portofolio. Siswa dapat membuat portofolio yang berisi hasil kerja mereka seperti proyek, presentasi, dan refleksi untuk menunjukkan kemampuan dan kemajuan mereka. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada penjelasan